Pasti ada memuat apa? Oleh-olehnya satu pick up. Masing-masing membawa oleh-oleh. Bahkan yang punya itu dapat oleh-oleh. Mereka oleh-oleh banyak banget ibu. Sungguh luar biasa mereka punya antusias sampai mereka kata ibu nanti kalau ada KKN biar kami terima lagi lebih dari 20 orang juga. Gesa. Hai, jumpa lagi bersama saya Tete Farmantara dalam Gesa. Kali ini bersama saya di Gesa sudah ada banyak tamu. Ada ibu dosen, ada mahasiswa, ada co-host saya. Tepuk tangan untuk Emma. Apa kabar Emma? Baik ibu. Alhamdulillah. Kita jangan lupa ada Om Iksan Kobus dan juga Florin di belakang layar. Terima kasih ya Florin sudah membantu kami hari ini. Terima kasih Kobus yang selalu berkhianat untuk membawa kopi dan ubi rebus. Kami ada satu orang Ibu Iren namanya Kobus. Mantap. Iya, saya pernah lihat ibu. Pernah lihat ya? Pernah tahu Kobus ya? Kebetulan saya nonton videonya ibu. Oh, Jadi kalau- sama orangnya. Kalau begitu sering-seringlah menonton Gesa ya. Jadi ibu lumayan untuk tambah viewer. Iya, tambah viewer dan ternyata juga tambah pengetahuan tuh. Iya. Bahwa ternyata di Unifor tuh banyak kegiatan keren. Tapi ngomong-ngomong emang kita belum kenalan nih sama bintang tamunya, narasumbernya. Kalau Mak Iren udah ketawa, aduh, saya yang takut nih mau tanya sebentar. Semakin besar ya. Bagus kalau semakin besar ya, biar penonton juga dengarnya semakin jelas, lebih jelas ini. Mungkin kita bisa minta Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Nama saya cukup panjang. Josina Irene Brigeta Kutubesi. Yang jelas saya bukan orang NTT, saya orang Ambon. Yeay, betul orang Ambon. Caranya bagus. Gelarnya SPMSI. Saya gelarnya SPMSI dari program studi agrotek dan sekarang jadi wakil dekan kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi. Yeay. Kemarin di turnamen Mobile Legends Season 2 juga diresmikan atau dibuka oleh langsung Ibu Iren. Keren. Kita kenalan dulu deh, silakan. Ya baik, terima kasih. Perkenalkan nama lengkap saya Nusita Nayuna NKF, biasa dipanggil Yuni. Saya prodi Agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi. Ya. Asal dari Bejala. Wah, orang bersama lah. Sama dengan Emma toh? Kami di sebelah sini. Nagikiro toh? Emma sama saya, Nagikiro. Oke, kalau ada yang satunya lagi. Kenalkan saya Priska Patricia Nabeo. Biasa disapa Atris. Saya asal dari Lio. Dari Lio. Lio mana? Bolotolo. Bolotolo. Dekat ya, 20 kilo dari Emi. Iya. Prodi sistem informasi. Oh iya, dan saya informasi. Dia sampai lupa. Iya. Sampaikan prodinya. Oh, di sistem informasi. Jangan ikut sebagai panitia dari turnamen Mobile Legends Season 2. Sebenarnya ikut, tapi Iya. karena pulang dari mau merek ada kegiatan Genbi. Genbi. Jadi capek terus sakit. Oh, Makanya gitu. tidak bisa jadi ambil bagian. Wah, belajarlah dari Emma. Emma fisik kuat nih Emma. Semuanya diterapkan sama Mau pulang KKN soalnya, KKN lanjut lagi makanya fisiknya. Fisiknya akhirnya ngedrop ya. Tidak apa-apa. Yang penting masih punya semangat untuk tampil di Gesa kan? Iya. Ini ketawa. Oke, sama first. Gesa lovers. Oke, Mbak Iren, ini saya mendapat kabar yang sangat menyenangkan dan baik tentang penelitian dan pengabdian masyarakat di Desa Sanggaroro ini yang dilakukan oleh Ibu Iren ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya pendanaan apa ini, namanya apa begitu? Iya, sebenarnya itu di Sanggaroro itu cuma pengabdian. Kalau penelitian itu juga dapat dana hibah, tapi itu ketuanya itu Pak Charlie, kebetulan saya salah satu anggotanya. Tapi kalau yang di Sanggaroro itu skemanya PMNKKN yang diketuai saya sendiri yang ketuanya dengan ada dua anggota, yang satunya dari dosen UNIPA, yang satunya itu juga dosen dari
SI. Dari dua dosen itu anggotanya, yang satunya dari dosen Unipa, yang satunya lagi dari dosen Unsur itu prodi SI. Karena di skema PPN KKN ini harus satunya dari jurusan yang lain. Jadi saya ambil Unipa satu. Sebenarnya itu ada trik untuk kita buat proposal. Itu yang pertama, kita harus tahu dulu tempat mana yang kita tujukan. Sudah tahu tempat tujuannya, kita diskusi, koordinasi baik itu dengan kepala desanya maupun dengan masyarakat yang ada di sekitar situ, supaya kita bisa tahu masalahnya apa. Dan kebetulan di Desa Sangarono ini sudah pernah juga kita fakultas pertanian waktu itu pernah turun dan pernah kegiatan di Desa Sangarono. Itu salah satu desa di Kecamatan Lapenda yang mempunyai produksinya itu adalah kakao. Kakao ya. Ya, kakao dan coklat ya. Ya, coklat. Jadi yang tahun yang kemarin, 2 tahun yang lalu itu pernah ada kegiatan di situ, tapi mereka melihat budidayanya sampai dengan dia punya kualitas daripada biji kakao. Ternyata dia punya kulitnya ini jadi masalah, limbahnya. Menjadi sampah begitu ya? Jadi sampah, tidak bisa dipergunakan. Tapi limbah ini bisa dipergunakan. Jadi limbah ini kita pergunakan itu bisa untuk jadi pupuk dan juga bisa jadi pakan ternak. Itu bisa jadi ramah lingkungan kalau kita menggunakan itu. Jadi sehingga lingkungan itu bisa terjaga. Jadi kita mendapat masalah, apa yang kita lakukan solusinya? Itu yang kita tuangkan di dalam proposal itu. Tapi itu ada triknya lagi nih, kalau kita buat proposal untuk bisa lolos dana hibah, itu kita harus benar-benar ikut pedoman karena kalau dari skema-skema yang kita lihat untuk PKN, PPN KKN ini punya punya surat-surat itu sangat ribet, banyak sekali berbutuhan surat. Ada surat dari kepala desa, harus ada mitranya, sasaran harus 2. Jadi saya di situ pakai 2 kelompok, ada kelompok batu putih dan juga ada kelompok tani tosi 2. Gitu. Jadi memang sasarannya di situ, terus juga harus ada tanda tangan lagi daripada ketua-ketua kelompok itu, suratnya. Persetujuan begitu ya? Persetujuan juga dari ketua kelompok. Terus ada lagi SK pendiriannya dari kelompok ini. Dari kelompok ini ya. Terus juga ada surat dari penyataan KKN dari universitas dan juga ada DPR dari LP2M, ada SK-nya itu. Jadi memang kalau dari skema yang ada itu PPN KKN itu punya administrasinya itu sangat banyak kalau dibandingkan dengan skema-skema yang lain. Jadi itu aturan itu yang kita harus lihat. Kalau kita tidak melihat pedoman yang benar, itu langsung dengan sendirinya kita administrasinya gugur. Setelah kita melihat itu, satu lagi yang tidak kalah penting adalah rapnya. Kita membuat anggaran itu harus benar-benar sesuai dengan pedoman yang ditentukan. Karena saya pernah mengalami, ini sebenarnya proposalnya ini sudah 2 kali saya kasih masuk. Yang tahun pertama saya gagal, tahun kedua dengan judul yang sama saya cuma perbaiki. Saya benar-benar melihat dia punya pedomannya, aturan mainnya, baru bisa lolos. Jadi ini dia lolosnya tahun 2024. Kami mendapat dana dari kementerian. Dari dana kementerian. Di dalam rak itu juga saya membuat satu rak itu memberikan satu mesin caca yang diperuntukkan untuk Desa Sangarono. Nanti kita serahkan ke desa, baru nanti desa serahkan kepada kelompok tani. Karena ada 2 kelompok tani, takutnya bertengkar. Jadi waktu itu saya serahkan kepada kepala desa, baru kepala desa serahkan kepada kelompok tani. Mesin cacanya 1 atau ada 2? Satu. Karena kita sesuaikan dengan anggaran. Mesin caca itu sekitar dengan dia punya pajaknya 8.500.000. Jadi kalau kita tidak bisa bikin 2 untuk 2 kelompok. Dengan bahan-bahan yang lain yang dibutuhkan untuk desa itu. Jadi pendanaan ini berapa juta yang diterima dari dananya kementerian? itu kemarin sekitar 50-an juta yang dapat dari kementerian. Dengan dana itu tuh kita beli mesin caca yang memang sangat besar. Terus kita beli lagi bahan-bahan yang digunakan, ada beli gentong, ada pasti ada perintilan ya yang sangat banyak. Terus juga didanai oleh konsumsi juga di dana tersebut. Jadi sehingga ketika kita di lapangan itu biasanya kita ada konsumsi baik itu jelas. Karena ya namanya kita pakai dana kementerian, jadi segala sesuatu itu dipantau, terbuka. Terbuka.
Jadi Jangan ada petak kita umpet. selalu ada, saya suka bilang gini, kita harus buat video ya, buat ini supaya ada laporan yang jelas. Oh, jadi kan nanti laporannya video dan juga Ada dokumen. video, ya ada dokumentasi. video, ada dokumen, bahkan kita harus ada artikel, karena itu sudah submit artikelnya, bahkan harus ada poster. Terima kasih bagi orang yang buat ya, Iya, posternya. Bagus. Saya dengar orang yang buat juga cantik orang. Ya, orang yang buat itu sudah kedua kali membantu saya sampai mendapatkan tiket personal. Wah, luar biasa. Ya, poster ini saya promosi ya, poster ini ada tahun kemarin juga orang yang sama buat bantu saya itu sampai di kegiatan Abdi Daya di Jember tingkat nasional itu dapat poster terbaik ketiga Wah. di tingkat nasional. Jadi terima kasih bagi orang yang membuat posternya. Luar biasa. Jadi itu memang beberapa klik yang ada ketika saya membuat proposal. Jadi benar-benar ini juga mungkin kepada teman-teman ketika membuat proposal harus benar-benar ikut aturan main. Perhatikan, baca Perhatikan baik-baik. benar-benar karena memang kalau tidak sesuai dengan aturan maka langsung administrasi tidak lolos. Karena ini saya judul yang sama, ini masuk pada tahun yang kedua. Tahun Dan kedua diterima. dan diterima. Karena itu saya benar-benar memperhatikan dia punya pedomannya, memperhatikan dia punya rak, karena raknya itu ada dia punya poin-poinnya yang harus kita lihat. Sekarang itu raknya tidak boleh ada APK. Iya. Jadi memang benar-benar kita Bagaimana harus memanfaatkan dengan baik-baik. Amin. Oke, mungkin Emang mau bertanya kepada yang mahasiswa nih. Ya, Ini mahasiswa mahasiswa KKN-nya kan ini. Iya, KKN 2020. Iya, saya mulai jelaskan. Boleh, boleh, sedikit. Nak, dijelasin. PN KKN ini dia harus memilih 2 prodi dengan memang sesuai dengan kita punya proposal yang ada. Kebetulan karena memang ini kita memanfaatkan limbah, jadi saya pakai mahasiswa agrotek sendiri, jadi mahasiswa agrotek ada 13 orang. Dan kebetulan juga pada saat itu dari aparat desa sendiri minta bagaimana kalau kita buat data gitu, aplikasi data. Jadi saya pakai juga mahasiswa SI, sistem informasi 7 orang. Tetapi mempunyai kendala juga ketika di lapangan ternyata Sanggara itu jaringannya tuh di titik-titik tertentu. Oh, 11-12 dengan desa Underaya Barat Iya. itu sebenarnya. Di titik Ya. tertentu sehingga kemarin kita tidak bisa membuat aplikasi data untuk ini. Jadi dengan teman-teman SI, bagaimana ini kalau kita buat web? Jadi sekarang itu Desa Senaroro punya website sendiri. Ya, Mantap ya. dan kemarin itu ketika penyerahan mesin caca, kepala desa berjanji bahwa biar ibu ketika kita sudah ada punya website sendiri, jadi mereka mungkin dari desa, kantor desa akan pasang apa ya, Indohome ya, supaya bisa mengakses ya, bisa mengakses ini. Itu sudah komitmen dari kepala desa. Karena kan juga sia-sia kalau kita anak-anak KKN sudah memberikan website yang sudah kerja atau sudah melakukan itu, jadi mereka berjanji untuk Bisa memaksimalkan, memanfaatkan. memanfaatkan apa yang ada kita sudah lakukan. Jadi silakan Emang mungkin mau nanya. Baik Ibu, untuk ini bagusnya panggil kakak, adik atau bagaimana? Kakak saja. Meskipun Anda yang akan wisuda nanti ya. Oh ya Bu, ini PKM RS si Emma. Jadi dia wisuda tanpa skripsi. Mantap ya. Jadi boleh silakan mau tanya ke yang mana? Silakan. Dari yang di sebelah saya. Aktris. Atris, ya. Ya. Atris, kan ini dari agroteknologi, dari sistem informasi kan. Jadi dari kampus 1 dengan kampus 2, bagaimana nih ceritanya bisa ketemu terus bikin kegiatan ini? Waktu itu sebelum pembekalan untuk KKN sempat dipanggil sama ibu untuk ketemu semua dari agroteknologi sama sistem informasi itu ketemu satu ruangan. Dan itu sempat pusing karena memang belum pernah ke agroteknologi sebelumnya, ke gedung agroteknologi itu belum pernah. Jadi sempat cari-cari, terus sampai di dalam ternyata belum datang semua nih. Baru mereka, kebetulan kenal pertama itu dengan mereka dulu, dengan Yuni dan teman-teman yang lain. Akhirnya pas dikasih tahu sama Ibu Iren, kalau dari sistem informasi saya yang bagian koordinator, terus yang dari agro Yuni yang jadi koordinator. Akhirnya dari situ mulai saling chattingan di WhatsApp. Saling baper nggak ya? Jangan baper ya. Ya, jadi dari situ
mulai kolaborasi sampai di sana juga begitu berbaur jadi tidak sendiri-sendiri. Jadi dari situ mulai akrab, mungkin sudah jadi bisnis sekarang. Masih curhat-curhat nih Sandra. Punya Setiap hari kita jalan di itu. biar chattingan. Saling menggoda. Kamu udah dapat cowok Sanggaroro belum? Ya. Oke, untuk Yuni ya, waktu kalau Imatnya tanya kalian bertemunya dan lain-lain ya, kemudian bisa kolaboratif ya, kerja kolaboratif di lapangan. Kalau Yuni selama berada di sana, bagaimana? Apa saja kegiatan kalian selain yang sudah dijelaskan sama Ibu Iren sebagai pendamping dan pembimbing lapangan? Oke, baik Ibu. Ini kegiatan kami di sana selama di Desa Sanggaroro itu kami melakukan pembuatan pupuk dari kulit kakao. Itu pupuk bokasi. Pupuk yang kami lakukan itu yang pertama kami siapkan bahan dan alatnya. Bahan yang pertama itu kami siapkan kulit buah kakao. Terus yang kedua itu M4, dedak, terus sekam, kotoran kandang ayam, terus dengan kotoran sapi sama gula yang sudah Dicairkan. iya, sama dengan air. Terus kalau alatnya itu kami siapkan parang, terus untuk caca kulit kakao itu. Terus dengan terpal, skop, sama karung juga untuk simpan itu pupuknya. Terus prosesnya menggunakan mesin caca tadi yang dibilang? Tidak. Prosesnya itu menggunakan parang untuk dicacah. Caca kulit kakao. Terus Dibagi sesuai dengan ukuran 5 cm, terus lebarnya itu 2 cm. Terus setelah itu pupuk bokasi, setelah itu kulit kakao yang sudah dicacah tadi dicampur dengan bahan-bahan lain yang tadi yang sudah disiapkan. Gitu ya. Sekam, terus gula itu, kotoran kotoran kandang ayam sama sapi. kandang sapi. Itu dicampur. Terus ada proses mungkin proses fermentasi ya. Itu pakai M4. Fermentasi itu dengan M4 dengan gula yang sudah dicairkan. Penyimpanannya langsung di karung nanti. Iya. Karena kalau beberapa daerah memang untuk beberapa PKM skema PDB itu kan mereka ada rumah kompos ya. Tergantung kita mau caranya bagaimana. Kita bisa simpan di dalam karung, bisa ada di rumah kompos mereka punya. Bahkan ada juga bisa tutup pakai terpal. Ya. Jadi itu kurang lebih 21 hari, tapi biasanya 3 hari sekali itu teman-teman yang di lapangan cek. Nah, ini. Jadi untuk 1 hari kita kemarin sampai 29 hari. 9 hari itu pupuk yang sudah siap itu ini diberikan kepada petani. Jadi Kembali ke masyarakat. Masing-masing dapat satu karung kecil yang kurang lebih 8 kilo ya. Segini ya? Ya. Yang ukuran kecil. Semua kelompok tani dapat. Sisanya itu mereka aplikasi lagi di tempat. Dapat banyak sekali, kita kemarin itu sekitar 300-an kilo. Berarti kedepannya itu masyarakat melalui pelatihan ini yang dibuat ini mereka juga bisa melakukannya sendiri ya? Bisa. Sekarang kan sudah ada mesin sendiri. Mesin sendiri sudah ada. Mungkin mau tanya untuk Priska, kalau ini dari Agroteknya, nah pembuatan website. Kalau pembuatan website kemarin sempat ada kendala juga karena kita harus cari jaringan. Kalaupun ada jaringan itu di spot tertentu dan itu belum tentu bisa akses internet, hanya bisa ke kirim ini WhatsApp saja. Yang lain-lain mungkin tidak bisa. Jadi mungkin mau websitenya tidak bisa. Apalagi kalau harus koneksikan ke laptop itu susah. Jadi mau tidak mau tadi teman-teman korbankan turun ke Nanga Benda supaya bisa ada jaringan di bawah. Iya betul. Sampai ini hampir selesai kegiatan KKN-nya itu, baru kami tahu ternyata di kampung itu ada salah satu spot itu di kebun sana, itu jaringannya tuh lancar, kencang. Dan orang biasa kerja tugas tuh di situ. Pas ditanya ternyata di kandang ayam. Jual ayam. Baiklah, kalau gitu kalian harus menyamar jadi ayam nih supaya ayam jangan marah nih. Ini daerah kekuasaan saya, kalau mau
pantai. Oh apa? Cari jaringan. Oh iya, itu kami lagi di sini. Ternyata di kandang ayam. Ternyata di kandang ayam. Dan itu kebetulan paman di situ juga baik, jadi sempat kami bakar ayam. Dikasih gratis. Kamu bakar ayam kan? Kamu bakar kulit kakao, tidak ikut ibu. Bagaimana Ibu Iren? Kurang imbang. Atus kau sudah bestie nih sama Yuni. Kemarin hanya anak SI saja yang kerja di website. Oh iya. Kami kan di kebun. Satu Cari website, kerja. satu ayam. 3 website, habis. Balik ke kandang, selesai. Jadi spot untuk kerja kan. Iya, bagaimana? Loren? Oke. Lanjut. Dan websitenya itu sebelum pulang ke sini kami juga serahkan dulu ke staf desanya di situ. Namanya itu Kak Hans. Kami bilang dia sebagai adminnya, saya kasih username sama passwordnya untuk sebagai admin. Terus nanti kalau seandainya ada yang mau diedit atau tambah-tambah berita, soalnya dalam website itu kami ada taruh berita untuk Desa Sanggaroro. Jadi kalau seandainya mau tambah berita atau apa gitu, tinggal diakses sendiri atau edit sendiri begitu. Karena kebetulan ini websitenya gampang saja, tidak perlu terlalu ribet sih. Jadi kalian bikin dulu websitenya di localhost gitu, Iya. baru dimigrasikan ke layanan hosting gratis ya atau berbayar? Kami pakai ini rumah web. Rumah web ya? Oh ya, Ada itu WordPress. jadi saya juga pakai. Oh jadi pakai WordPress ya? Iya. Kalau untuk beberapa script tertentu, misalnya pakai punya misalnya PHP Laravel ya, iya. nah, itu agak sulit ya kalau dia tidak Itu ke pakai. WordPress ya dan tidak ke sana. Oke, baik. Dan Ibu Iren, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kehadiran PMKKN ya, nah, PMKKN di Desa Sanggaroro, Ibu Iren dan anak-anak KKN yang juga jalan bersamaan di sana? Iya, kita waktu itu turunnya KKN itu tanggal 31 Juli. 31 Juli di ini saya tidak sangka sebenarnya sebagai pembimbing karena kami itu diterima di kantor desa. Kantor desa itu diterima oleh Sekdes dengan kepala BPD yang juga ada ketua kelompok tani. Ternyata itu cuma hanya persinggahan untuk mengenal kantor desa. Ya, untuk mengenal kantor desa, terus kita ngopi terus makan dari situ. Ibu Ira nanti setelah ini kita ke dusun Kasike. Sambarena Kasike. Ya, Sambarena Kasike. Buat apa? Ya nanti kami antar. Jadi sudah kami lagi. Jadi kami tidak kasih turun darah. Kami ke dusun itu. Ternyata itu dusun itu yang ada kelompok tani Tausi dua. Ya. Sebelum turun itu ternyata mereka sudah rapat antara kelompok tani Batu Putih. Kelompok tani Batu Putih ini dia punya lokasinya di kantor desa. Sedangkan Tausi 2 ini lumayan ke atas lagi. Ini karena mereka sempat bertengkar kan masing-masing ROI. Karena yang tadi saya mengatakan bahwa 2 tahun yang lalu itu ketika kita kegiatan di sana itu sudah kegiatan di Batu Putih, di kelompok tani Batu Putih. Jadi yang kelompok tani yang lain itu berkata, itu tidak bisa nanti kalau lain kali kita harus di sini ya. Jadi pada saat kita proposalnya sudah dapat dana hibah, dapat 2 kelompok ini, dan sudah kami yang terima. Jadi yang Batu Putih terima ini Batu Putih sudah mengalah. Jadi kami kenal untuk Tausi 2. Jadi memang di dusun itu harus adil dan berimbang ya. Dusunnya itu bagus. Jadi mereka itu punya dusunnya seperti oval gitu. Jadi rumahnya berhadapan, di tengah-tengahnya jalan, ada juga halaman. Ada foto udara, bagus tuh. Kita pada saat tiba itu yang terimanya masyarakat banyak sekali. Masyarakatnya banyak tahu, oh ini ya itu kami ini terima masyarakat terima banyak sekali, jadi masyarakat terima, bahkan kita ngopi lagi, ibu kita ngopi lagi ya, makan lagi, wah antusias sekali. Malam bisa tidur nih ngopi terus ya. Mereka antusias lagi. Cuma waktu yang kita pelatihan pertama itu karena kebetulan hari Senin, saya tidak tahu bahwa hari Senin itu hari pasar. Karena ternyata mereka kalau hari Senin itu semua kosong dusun itu ya. Tapi ada kami, ada beberapa tapi tidak terlalu banyak. Jadi pada saat kita pertemuan yang pelatihan pakan ternak itu banyak sekali ininya. Bahkan mereka antusias sekali, pemuda-pemuda antusias. Sampai waktu kita kembali itu di tanggal 1 September saya jemput mereka. Wah itu semalamnya mereka, ibu kami semalam sampai jam 3 subuh. Ngapain?
kami acara ibu. Perpisahan. Terus sekarang acara lagi ibu. Jadi acaranya Acara itu terus ibu. lanjut dari pagi itu cuma berhenti sebentar karena mungkin gereja, lanjut lagi pulang gereja sampai sore kita pulang. Dan menangis banyak sekali. Jadi ternyata mereka punya Mereka sangat menerima. sangat menerima, antusias sekali mereka. Mm-mm. Jadi waktu pertama saya pergi cuma dengan bis, pulangnya sama bis dengan pick up. Kenapa sama pick up? Pasti ada memuat apa? Oleh-olehnya satu pick up. Masing-masing membawa oleh-oleh. Bahkan yang punya itu juga Dapat oleh-oleh. Nih mereka oleh-oleh banyak. Oleh-oleh banyak, Ibu. Sungguh luar biasa mereka punya antusias sampai mereka kata ibu nanti kalau ada KKN biar kami terima lagi lebih dari 20 orang juga kami terima. Jadi sangat luar biasa mereka. Demikianlah punya. masyarakat desa Iya, punya hati. karena mereka senang itu karena baru pernah. Jadi mungkin sudah ada beberapa universitas yang pernah di situ, mungkin Stefan juga pernah, tapi hanya 3 hari 1 minggu. Oh, tidak sampai 1 Tapi bulan. sungguh luar biasa. Uniflor 1 bulan. 1 bulan ya. Kasih alat lagi ya. 1 bulan saja, 1 bulan. Pak kasih alat lagi, kasih ilmu, ya mereka senang sekali kita kasih ilmu. Website. Terus mereka bisa lakukan kegiatan. Selain kita buat pelatihan TK ya apa, buat pupuk, buat makan ternak, ada kasih website, tapi anak-anak ini mereka antusias jadi ke lahan kebun kakao, mereka pembersihan, sanitasi, sudah memberikan ini, bahkan sampai diskusi kecil-kecilan dengan para petani. Karena memang kalau Sanggaroa itu juga dia selain kakao, tapi mereka juga ada kelapa. Jadi kelapa itu yang mereka buat kopra, itu hasil mereka di desa. Masih kaya ya. Kaya mereka di sana itu. Kayak sumber daya alam nih. Tinggal bagaimana sumber daya manusianya untuk bisa mengolah itu. Tapi bagus lah, maksudnya kalau saya selama 1 bulan di sana, saya pantau mereka itu setiap hari di grup. Tapi masyarakatnya welcome sama sekali. Terlihat itu ketika penutupan, semua tuh menangis minta sampai harus kayak ibu tidak usah pulang dulu, ibu saya tidak bisa, kami harus pulang, ibu jangan dulu, tidak bisa. Sangat luar biasa. Berarti Yuni dengan Agus ini bagaimana ya Mak? Berat mereka meninggalkan Sanggaroa. Saya sudah curiga nih. Ada yang tersangkut di Tersangkut di dalam hati. Baru mau jalan ini, bagaimana orang? Bisa aman di situ? Aman ya? Oke ya. Nah, dia dari bawah, dia dari lihat di atas ya. 30 menit kita khusus sia-sia nih nonton. Luar biasa. Luar biasa. Kalau kalian di sana ada ibu asuh, orang tua angkat di sana, orang tua asuh ya maksudnya? Ada Ada di sana. Di satu rumah berapa orang? satu rumah ada 8 orang. Oh, satu rumah 8? Iya. Kalian berdua serumah tuh di sini? Tidak ya? Tidak bisa dalam satu keluarga ini ada 8 orang. Kalau tambah dari saya jadi 8 orang. Oh alah. Bukan. Jadi cuma satu keluarga, satu mahasiswa. Iya, begitu maksud saya. Dia ada sudah keluarga tuh. Oh begitu. Sudah banyak nggak ada pulang ya. Materi kok nangkepnya apa? Saya punya satu keluarga, kalau orang mahasiswa. Ya begini kayak gitu. Oh nyonyor juga nih. Mama asuh ini antara mobil itu kan atau mobil pasar belanja ya? Satu orang ya, orang saja. Satu mahasiswa satu rumah. Satu rumah. Kebetulan kau dapat di rumah yang ada 7 penghuni, ada 7 orang tua dan anak-anaknya gitu. Bagaimana mereka dalam rumah dengan Yuni? Mereka sangat penyayang, terus makan juga tepat waktu. Kalau kita bilang ini, kalau jam makan tuh, kalau kita bilang ini kakak masih kenyang, enggak, makan dulu. Ini biar apa jam makan kita makan dulu. Nanti kau mahal tuh ya? Kau pusing-pusing oleh-oleh mahal. Oleh-oleh sangat banyak ibu. Apa kopra dapat, kelapa, Kopra itu dapat hanya kelapa, terus sama uang. Uang dapat. Bagaimana ini masyarakat justru memberi uang kepada ini luar biasa loh. Luar biasa. Harusnya Anda pindah kos, Anda yang membantu orang tua asuh gitu ya. Tapi orang tua asuh memang berarti Sanggaroa nih. Pas waktu perpisahan kita dulu pergi ke KM Sanggaroa sih ya. pas waktu perpisahan dikasih uang sama baju juga, terus sarung juga. Nanti Jangan heran Nanti ibu ada baru beras kirim. juga, beras 1 karung. Sabar kalian ini
pergi senggerol pengabdian pergi merantau sebenarnya. Ya, hasil merantau pulang bawa pulang segala rupa. Makanya kita dibawa pickup satu lagi kan tabrak. Kalau muat di bis uniform selesai sendiri. Om Rudin bingung nih, ini mana nih? Ini bagaimana di bawah mobil? Padahal ada kelapa-kelapa beras juga. Luar biasa. Itu luar biasa. Berarti memang masyarakat itu sangat welcome. Kemudian kehadiran kalian di sana itu sangat membekas di hati mereka sehingga mau perpisahan aja mereka nggak mau ya, Ibu Iran ya. Dan mereka merasa wah ini anak kami. Jadi mereka mau pulang, kami harus membekali kembali mereka. Mereka sudah kasih kami ilmu, tapi sebenarnya bukan balas budi ya, tapi ini adalah hubungan timbal balik antara Universitas Flores melalui Ibu Iran dan mahasiswa dengan masyarakat yang langsung bersentuhan dengan pengabdian ini. Tadi sudah bagaimana enak sekali siapa? Mungkin pas di rumah itu bagaimana kesan gitu, mungkin ada yang kebiasaan dari sini yang jangan bilang lagi jam makan sama gitu, itu sudah pasti jam. Tapi mungkin ada kegiatan yang berbeda. Saya tinggalnya dengan mama yang kebetulan sendiri janda gitu. Jadi ternyata mama ini kalau seandainya sendiri itu jarang makan. Oh iya. Karena kalau sendiri tuh kayak sepi gitu. Ya memang. Makan kalau terada teman jadi terada semangat. Jadi datanglah saya dan teman saya mahasiswa KKN ini dengan segala macam pembekalan dari sini, dia punya masak apa saja yang ada di situ. Akhirnya mama jadi semangat mau makan, jadi senang gitu kalau seandainya pas kita masak ada yang makan. Terus makanya ini selalu mama kalau seandainya terada kamu mama tidak makan sebanyak ini begitu. Jadi pas pulang tuh sedih lagi. Tapi saya yakin ini mama ini setelah 1 bulan pasti gemuk. Apa? Bobot naik tuh karena mau makan tuh ada semangat makan. Oke, kayak kita sudah mau tiba di penghujung obrolan. Sampai meloncat duluan dari jembatan. Sudah di ujung jembatan. Apa harapan dan mungkin ada statement akhir dari Ibu Iren juga nanti dari Yuni dan Akris. Ya, harapan saya sih ketika di masyarakat itu juga saya sudah sampaikan terakhir ketika penyerahan mesin cacat secara resmi, karena kita waktu itu penyerahannya itu dari tingkat universitas. Jadi hari itu yang turun itu dari tingkat universitas Pak Rektor yang hadir, terus Pauli sebagai tim Molef dan juga kepala LP2M dan 2 orang kadif dari LP2M. Pada saat itu kita penyerahan mesin catat secara resmi itu tanggal 9 September. Memang mesin catat sudah digunakan tapi secara resmi oleh lembaga itu tanggal 9 September. Dengan harapan bahwa mesin catat ini bisa menambah pendapatan bagi mereka, karena yang awalnya tadi mereka juga susah untuk melakukan pencacahan karena mereka berbuat ikan ribet itu kalau kami gunakan pakai orang kita bekerja lain dengan mesin cacat itu mereka berkomitmen bahwa mereka akan mempergunakan mesin cacat itu dengan baik dan juga mereka akan membagi ilmu kepada kelompok tani yang lain. Karena memang selama kita kegiatan 2 kali pelatihan itu ada kelompok tani Tausi 1 ya, anggota kelompok tani Tausi 1 juga hadir. Karena mungkin mereka mendengar dari kelompok tani yang lain juga hadir, sehingga nanti dari kelompok yang tani yang ada ini, khususnya Tausi 2 itu yang memang sangat aktif sekali ketika kegiatan, mereka akan membagi kepada kelompok tani lain. Demikian juga kepala desa juga berkomitmen itu seperti dari saya mengatakan bahwa mereka akan pasang itu wifi supaya memang bisa mereka mengakseskan mereka punya kegiatan-kegiatan supaya orang tahu bahwa ini desa Sangaroro punya hasil bumi itu ada kapal maupun ada kelapa. Itu sudah komitmen bersama oleh kepala desa maupun dari ada 2 kelompok tani yang ada itu, mereka akan memanfaatkan kita punya mesin caca yang kita berikan, karena itu memang dengan harga yang segitu mereka sangat bersyukur, sehingga mereka tuh mungkin saja ke depan itu bisa menghasilkan pupuk sendiri, terus pakan ternak sendiri untuk peningkatan mereka punya ekonomi. Itu yang paling harapan itu bisa peningkatan ekonomi mereka di desa itu sendiri. Apalagi jika misalnya pupuknya itu bisa dijual. Iya, bisa dijual. Dan memang ini bukan testimoni saya juga, tapi kemarin kebetulan salah satunya Kak Denis, tadi saya kaget. Ibu Iren dia tidak ada aroma lain, kok aromanya
harum sekali, maksudnya dia tidak ada aroma yang lain. Karena ya mungkin karena memang kulit kakao itu dia tidak membusuk, tapi karena dia proses fermentasinya bagus, sehingga memang tutupnya itu cuma salahnya kami tidak buat analisis. Tapi kalau kita melihat dari dia punya teksturnya, dari dia punya aromanya, warnanya itu sangat luar biasa, sangat bagus. Jadi itu harapannya depannya yang bagus. Kalau harapan saya semoga bisa balik lagi ke sana, tapi dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. hati PKN, Karena emang Sanggar itu benar-benar the best. the best ya, luar biasa. Jangan super pergi tempat wisata dengan cowok-cowok di sana. Kalian ke kandang ayam saja dong. Kandang ayam itu hancur kan? Kandang ayam yang saksi. Iya. 3 kali kerja tugas di sana, 1 kali kerja tugas ayam 1 ekor melayang. Ayam bakar ya tuh. 3 kali selesai ya. Yang punya kalian bilang, biar sudah ada ya kamu kerja di pantai saja. Terus ada tema lagi. Kalau Yuni gimana? Kalau harapan saya untuk Desa Sangaloro, semoga dengan kegiatan penyuluhan PMM KKN, cara pengolahan pembuatan pupuk vokasi terus berlanjut dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada. Sudah di-share ke mereka. Oke. Itu saja? Itu saja. Ya? Oke. Ibu Iren, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk datang sini. Sebenarnya tadi Ibu Iren sedang mengajar, ya. Mengajar. Kami tarik dari kelas. Ayo Ibu Iren, kita berbagi pengalaman dan cerita dengan penonton Gesa ya. Juga untuk aktris dan Yuni. Terima kasih banyak atas semua informasinya, cerita-ceritanya, Gesa-gesanya. Semoga sukses selalu ya. Bagaimana kita doakan ada lolos lagi di tahun depan ya, PMM KKN berikutnya untuk Unifron dan juga untuk masyarakat. Terima kasih sudah menonton Gesa, semoga bermanfaat. Kita pamit, dadah. Jaya terus Gesa. Jaya terus Gesa, betul dong harus jaya terus.